Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Coba dana longsong, zaman rekoso, urip pancen angel, kudune ra usah ngoel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo mesem, ulang ojo peteng. Kita konyo sing temen ngabodo konco eni kerep loro ragelem rekoso budidaya pancen ngabe padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto. Oke, pancen nyoto. Gunjang gajing politik 2024 pancen nyoto bakal pergantian presiden. Siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik untuk bangsa ini. Tema kita malam ini adalah mengapa Megawati Soekarno Putri marah-marah. Nah, karena beberapa hari ini banyak sekali berita dan heboh sekali berita tentang seorang ibu mantan Presiden kelima Republik Indonesia marah-marah. Nah, kira-kira kenapa? Nanti kalau saya kesini, kalau Jupri kok kesini terus. Sekarang kita mulai dari Kliwon dah. Oke, Won, kenapa Won? Kira-kira kenapa Won? Ya. Apa yang terjadi? Kalau dalam konteks marah itu saya kira hal yang lumrah, manusiawi. Ya, manusia itu bisa marah, sedih, gembira, jengkel dan sebagainya gitu ya. Dan itu pasti ada alasannya gitu ya. Kalau dalam istilah kemarahan itu ada istilah the emotional of baby doll. Artinya enggak tadi jangkrik. Maksudnya kalau emosional kan mungkin benar ya, tapi ujungnya the baby doll babynya itu kalau nggak salah lagunya Mick Jagger. Ya, maksud saya gini loh, Party doll. Saya kalau ngomong itu kan refleks ya, karena memang kursus bahasa Inggris dari dulu. Ya. Dan sebenarnya kalau tahu sejarahnya Pak Jeding, Koh Jeding ini sebenarnya dia kan luar biasa. Dia menguasai berbagai bahasa, ya, bahasa Cina, Konghucu, Mandarin, gitu ya. Ada beberapa, tapi saja judulnya Cina kan, ya. Dan dia menguasai bahasa itu. Tetapi sampai hari ini setelah dia berumah tangga sudah nggak menguasai lagi, karena dia udah dikuasai oleh orang rumah. Sana tuh arahnya tuh datang ke sana. Rasanya kesana lah serangan. Betul, benar langsung nyerang sini bukan nyerang sebelah sana. Sudah mulai melebar. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, saya kira itu hak. Wajar karena apa yang disampaikan dan dipidatokan dengan emosional itu pasti ada sebab. Dan itu pun juga disampaikan di hadapan para relawan kok. Ya. Itu sangat khusus sekali, privat di mata orang-orang relawan dalam rangka untuk memberikan motivasi. Itu sebenarnya tidak marah, tapi emosional tensi naik dalam rangka untuk memotivasi. Tetapi memang yang menarik diisi daripada apa yang disampaikan beliau adalah yang paling cukup mengerikan, bahwa beliau mengatakan bahwa penguasa hari ini yang baru berkuasa itu sudah tanda-tandanya akan mengarah kepada Orde Baru. Gimana tuh? Padahal zaman Orde Baru ya, itu kita kritis, kita ngeritik,
besok sudah nggak muncul lagi ya orang itu. Sekarang bebas, Waton Gaya aja ngomong bebas. Ya, paling kalau nggak ada Koh Jeding ada penggantinya nanti. Kalau dia keras. Artinya nantinya kita beruntung sekali kita hidup di zaman Orde sekarang. Iya. Meskipun walaupun kata Mbak Mega udah nyerempet Orde baru. Ya mau gimana lagi? Sekarang apa? Ada yang mau berkomentar lagi? Mungkin Mas Jeding? Boleh. Jadi kalau urusan marah-marah itu sebetulnya kalau kita lihat dari kesehatan itu betul kata Mas Kliwon tadi. Iya. Jadi marah-marah itu menandakan tekanan darahnya naik. Jadi kalau Bu Mega waktu itu ditensi, itu bisa 200 itu tekanan darahnya. Jadi kesehatannya terganggu karena terlalu capek. Mungkin. Dan yang kedua, marah-marah itu suatu strategi penyerangan. Gimik dong. Iya, menyerang dengan marah-marah. Jadi menyerang sekarang kan tidak perlu dengan fisik, tidak perlu marah mata gini udah menyerang tuh. Jadi Bu Mega ini ternyata menganut suatu aliran bahwa pertahanan yang paling baik adalah dengan menyerang. Karena dia merasa ini PDI Perjuangan kok merosot ini gara-gara isu itu. Jadi kita harus bertahan dengan apa? Dengan menyerang. Ya. Itu strategi, John. Strategi politik. Nah kira-kira alasannya Mbak Mega marah-marah itu kenapa? Ya tanyakan sama Mbak Mega sendiri kalau masalah alasannya itu. Saya apa? Lihat itu dari segi yang lain. Kalau begitu kita panggil langsung Mbak Mega ya. Monggo silakan Bu Mega. Kita boleh analisa kan. Iya, cuma kok diputus langsung tanya sendiri. Kamu kayak Gibran lama-lama. Bisa kukus. Iya toh. Bri, gimana Bri? Tanggapannya Bri? Saya. Iya, sebagai keamanan. Jadi begini Pak Jan. Apa yang tadi Mas Kliwon katakan itu lumrah sebagai manusia, marah-marah. Tapi kita lihat dulu konteksnya, juga kenapa alasan terutama alasan dia sebagai marah-marah. Ini dunia politik ya. Gitu. Bukan dunia rumah tangga. Gitu loh. Iya. Sebagai ibu dalam rumah tangga boleh marah-marah, bahkan kepada suaminya, tetangganya pun boleh marah-marah. Tapi ini politik, Bung. Come on. Come on, Bung. No smoking, please don't go. Jadi, sorry saya juga bahasa Inggris ya Mas Kliwon. Iya. Kita sama-sama dibesarkan politik kita di Inggris soalnya. Iya. Saya Inggris Raya, dia Inggris pesisir. Kalau kata Pak Teguh itu Inggris bagian desa. Iya. Boleh saya lanjutkan? Boleh silakan. Boleh. Maaf ya Mas Kliwon. Sudah anti loh. Licik ya, mau anu gujune lho ketok licik. Tiru ngomong lho padahal. Bajingan dia. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita lihat selama ini kita kenal ketika mulainya berkuasa PDIP berkuasa pada pemerintahan dengan naiknya Bapak Jokowi sebagai presiden ya dua pelita yang lalu itu dia murah senyum semenjak jadi wakil presiden, apalagi ketika Pak Jokowi yang notabene sebagai orang PDIP waktu itu menjadi presiden, dia murah senyum. Kata-katanya keibuan, kita kenal kata-kata keibuan dari Bu Mega. Kenapa sekarang marah-marah? Gitu loh. Nah itu pasti ada sebab, gitu loh. Apa sebab? Artinya nanti boleh mau dikata pengantar, we. Terus kapan isinya? Kita itu penjabaran itu harus jelas supaya tidak ada yang salah paham dengan kata-kata kita. Isinya nggak ada. Nah, jadi saya malah lupa. Kebanyakan dipotong. Lupa rekaman. Nah, kemudian kenapa sekarang tiba-tiba kok marah-marah, pidatonya dengan marah-marah? Iya. Karena saya tangkap ada kekhawatiran di situ ya. Seperti ada kekhawatiran bahwa ini mungkin karena apa mulai kelihatan apakah ini perpecahan di kubu PDIP atau menjelang Pilpres ini, mungkin juga
dikarenakan calon-calon yang dia jagokan kemarin, misalnya Pak Jokowi itu sudah seperti memisahkan diri, itu kekhawatiran. Nah, sehingga itu terakumulasi gitu loh. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Biasanya seorang wanita ketika panik dia akan marah-marah. Ya, logis itu. Nah, itu analisa saya. Tapi analisa loh, ada benarnya, ada juga enggaknya. Namanya analisa. Ya mungkin bukan karena panik atau mungkin ini. Mungkin juga karena akumulasi kekecewaan selama ini, misalnya ketika baliho Ganjar Mahfud mungkin diturunkan seolah-olah, atau mungkin kasus-kasus yang lain, tiba-tiba Gibran menyeberang, Budiman menyeberang. Ya toh? Banyak sekali yang bikin hati seorang wanita terguncang. Mungkin itu puncaknya, mungkin. Kalau kata Pak RT gimana Pak RT? Melanjutkan ini politik ya. Nah, politik kembali lagi kan tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada kepentingan. Nah, kenapa Mbak Mega marah-marah? Nah, bisa jadi yang dulu merupakan kawan, nah sekarang bisa menjadi lawan, karena sekarang boleh dikatakan sudah berseberangan. Nah, istilahnya boleh dikatakan Pak Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Nah, begitu dia menduduki puncak kekuasaan sekarang ini, kok tahu-tahu melepaskan diri atau terlepas atau apalah namanya. Nah, dari itu semua kan kaget. Ya. Yang bikin terkaget-kaget itu Jokowi dibesarkan PDIP. Saya tidak setuju itu. Yang selama ini sebentar, nanti habis itu coba nanti kita karena dulu kan dia menjadi wali kota lewat PDIP, jadi presiden 2 kali lewat PDIP. Jadi tiket-tiket itu dia dapatkan dari PDIP. Nah, setelah dia di puncak kekuasaan sekarang ini, tahu-tahu nyebrang atau di lain tempat lah. Nah, otomatis kan siapa sih yang nggak kecewa atau nggak marah? Oke, kalau gitu. Nah, jadi kenapa Mbak Megawati marah? Gitu Pak itu ya. Nah, jadi gini tadi mungkin mau disamber sama Mas Dini tadi. Dia nggak setuju kalau Jokowi itu dibesarkan oleh PDIP. Terus dibesarkan oleh siapa? Dibesarkan oleh ibunya. Betul. Jadi kalau menurut saya Jokowi dan PDIP itu seperti simbiose mutualisme. Ya, masuk. Jadi sama-sama menguntungkan, bukan hanya Jokowi yang dibesarkan PDIP. PDIP dibesarkan Jokowi. Itu malah lebih masuk akal kan? Enggak. Oh, masuk akal. Bahaya Tapi gini, ini menurut survei ya. Dengan adanya Jokowi ataupun tidak ada Jokowi, survei PDIP stabil. Ini survei ya. Jadi ada Jokowi maupun tidak ada Jokowi, surveinya PDIP, suara PDIP tetap. Partai toh. Iya, suara PDIP tetap. Kecuali ini PDIP loncat, surveinya suara PDIP saya turun. Nah itu baru Jokowi punya andil besar. Ini survei ya. Saya pikir PDIP itu malah namanya semakin besar ketika dia telah melahirkan seorang presiden yang luar biasa. Jokowi. Akhirnya namanya jadi besar. Kalau Jokowi tidak dilahirkan PDIP, mungkin dilahirkan partai lain. Tidak mesti seperti itu. Jadi gini, kalau kita Mas Juni tadi bilang, jadi kalau dia dibesarkan ibunya, betul. Gitu. Jadi kalau Jokowi itu tidak dilahirkan, jadi orang yang membesarkan itu orang melahirkan kan? Nah, sama dengan PDIP. PDIP lah yang melahirkan Jokowi itu, yang membesarkan Jokowi itu. Jadi jangan dibolak-balik menurut saya ini. Kenapa jadi saya pro situ ya? Padahal saya netral. Oke, ada lagi, Bon? Kira-kira agak saya tertarik malah justru dari apa yang disampaikan Coach Jeding ya, dengan ekspresi yang sangat tertata gitu ya, tapi terkesan ini bukan konten waton gayeng tapi koyok film Hong Kong gitu ya. Jadi terbukti bahwa judulnya aja bahwa Megawati marah-marah, tetapi jawaban teman-teman berbeda-beda. Artinya itu persepsi sebenarnya. Persepsi itu adalah kalau ini ada penelitian yang sangat menarik dari salah satu mahasiswa di negara
Canberra ya. Canberra itu di mana? Canberra Ini sebentar Pon, biar kamu nggak dihujat. Kamu seolah-olah bahwa Australia udah terpecah, Mas. Biar Canberra punya negara sendiri. Ya, itu negara apa kota toh? Itu kota di Australia. Mohon maaf refleks ya. Jadi, di dalam jurnal kepenulisan mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa persepsi itu ada definisi yang menarik, yaitu ada istilah perception of description behind the scene of animal. Jadi menarik ya kan? Terakhirnya terus animal. Behind the scene film binatang. Jadi apa yang Discovery Channel. Nah, artinya itu tadi Discovery Channel lah. Animal Planet. Ya terus lanjut. Lanjut, Ron. Jadi persepsi itu dilahirkan dari panca indera, lalu disimpan di otak, lalu disalurkan, distimulus menjadi suatu kesimpulan. Sehingga ada persepsi negatif dan positif. Kita bisa bayangkan andekan dari jauh ya, biasanya ketika taruhlah Jupri, ini contoh Jupri nuntun sepeda motor, itu sudah bisa menimbulkan persepsi. Mungkin Pak John mengatakan, oh jangan-jangan bensinnya habis gitu. Kalau saya enggak, oh jangan-jangan kalau kau jeding, oh bannya yang bocor gitu. Jadi ada dua persepsi. Saya beda. Bannya habis, terus dia nendang ban langsung leset bannya gitu ya. Jadi ada tiga persepsi. Ya. Tiga persepsi. Menurut saya menarik karena apa? Oke lah ya, selama persepsinya berbeda-beda, tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh para capres dan cawapres itu dalam rangka untuk membangun bangsa, kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan itu pada prinsipnya. Ya. Perception of a crocodile. Tadi apa tadi? Animal. Behind the scene of animal. Dalam kurung asu. Iya betul, masuk itu. Masuk. Nggak ditambahin animal animasi gitu. Itu 30 menit ya? Enggak. Bebas. Saya kalau ngelihat beda, John. Ya. Begini. Megawati itu wanita, tapi dia itu orang besar. Dia Jadi kalau presiden dulunya. Iya, anak presiden. Betul. Presiden orang juga. besar, orang besar. Artinya kita tidak bisa gampang menebak emosional dia. Ya. Ini kamu sedang marah, ini kamu sedang itu, tidak bisa. Ya, agak curhat itu. Jadi dia marah itu karena apa? Itu tidak mungkin hanya permasalahan sepele dia bisa marah, itu tidak mungkin. Seperti orang rumah gitu. Hanya persoalan makan aja bisa marah ya. Bisa, kalau orang rumah beda. Ini Jadi Megawati maaf, saya potong. Bisa dibedakan urusan politik dan urusan keluarga. Ya, enggak, tapi Jadi kita tetap harus belajar dari apa yang disampaikan Koh Jeding. Saya menarik, analisanya tajam dan terpercaya. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya ada proses. Tadi dia mengatakan tentang sedikit ada curhat-curhat gitu ya. Bahwa sadarnya mungkin terkait dengan rumah memang agak ada betulnya dikit gitu ya. Dulu dia maaf ya, dia punya pabrik luar biasa ditutup. Langsung dia ambil keputusan jadi mendring. Mendring itu hanya alat kok. Jual panci itu hanya alat. Tapi sesungguhnya tujuannya hanya pengen setiap hari bisa keluar rumah gitu aja. Tertekan ya. Jadi saya lebih setuju kalau Megawati itu action marahnya. Oh ya. Action marah-marah. Jadi dia sebenarnya tidak marah. Cuma itu sistem pertahanan aja. Dengan pertahanan seolah-olah menyerang. Seolah marah-marah, bukan Seolah marah-marah dan itu menyerang gitu. Pak John, ini mungkin sebelum ditutup ya. Marah-marah, Ganjar mengkritik, tapi elektabilitas jadi merosot. Tetapi siapa yang merosot? Elektabilitas Ganjar. Oh, Beberapa survei. Saya ngomong merosot itu bukan bangga, malah sedih aku. Kamu temenku saja. Jadi gitu loh. Enggak, kalau bukan survei bukan naik sekarang ya. Enggak. Merosot. Ya, tetapi antara marah-marahnya Megawati, terus kritik tajamnya si Ganjar, ya, ibaratnya kan pedal gasnya yang dimainkan. Tetapi kemarin Puan Maharani ketemu dengan Luhut Panjaitan, dia tidak pedal gas yang dimainkan, tapi pedal rem. Jadi imbang, jadi balance. Itu pinternya Puan Maharani, karena Puan Maharani ada bakat dari bapaknya, siapa namanya? Taufik Kemas. Sangat mampu menciptakan keseimbangan. Jadi kalau misalnya gini teman-teman. Jadi kalau di sebuah perusahaan itu memang semuanya tidak ngegas semua. Ya. Ada yang harus berposisi menginjak rem,
ada yang harus mengegas, ada yang harus jeli melihat peluang. Begitu juga dengan politik. Manajemen konflik. Manajemen konflik itu memang juga diciptakan untuk mendongkrak popularitas dan sesuatu produk atau sesuatu karya yang diciptakan, sehingga karya itu sendiri bisa dikenal banyak orang, bukan gitu kan? Jadi ya, oke. Gimana Pak RT? Ada yang lagi mau ditanya? Ada yang tambahkan? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Iya, sebenarnya. Wah, ini masih ada, masih ada. Sebenarnya nggak ada. Sudah Nanti klimak nanti. Jangan kasih kesempatan dia. Oke teman-teman nonton Gayeng, nampaknya tidak banyak yang bisa kita tahu tentang kenapa Megawati marah-marah. Kalau ada yang tahu, monggo beritahu kita. Karena kita sebagai akar rumput, pengetahuan, informasi yang kita dapat juga terbatas. Maklumilah kami. Jangan kami dilaporkan kemana-mana. Kami hanya rakyat kecil. Kami hanya rakyat kecil cari makan aja susah. Bener aja. Kemarin ya saya ceritain itu sudah bahaya, udah nyerempet kan kacau jadinya kalau kita kena. Oke teman-teman nonton Gayeng, sampai di sini dulu ya episode kita Mega marah-marah. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Bye.